Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini di Seminggu 10 Maret 2024. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nisa Redi, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan mari kita awal informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan melakukan punggahan dengan berkumpul bersama saudara untuk mengucapkan rasa syukur dan saling bermaaf-maafan agar dalam melaksanakan ibadah puasa nantinya mendapatkan keberkahan. Punggahan di tengah-tengah masyarakat selain memiliki tradisi yang masih kental dengan melestarikan budaya sekaligus juga untuk menggugah semangat, iman dan takwa saat menjalani puasa di bulan Ramadan. Menurut salah seorang warga Fida, bahwa punggahan dimaknai sebagai pengingat akan datangnya bulan suci Ramadan agar masyarakat khususnya umat muslim lebih memperbaiki iman dan terus berada dalam jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam tradisi punggahan ini juga sering digunakan sebagai ajang silaturahmi, bahkan saudara dan kerabat yang berada di daerah lain akan melakukan waktunya untuk mengikuti tradisi tersebut. Punggahan dilakukan dengan cara sederhana, menikmati makanan tradisional namun penuh keakraban dan kekeluargaan. Tradisi punggahan ini juga merupakan tradisi yang berada di bulan Sya'ban dengan pengingat bahwa bulan Ramadan akan segera masuk. Menyambut bulan puasa ini untuk tujuannya untuk kebersamaan dengan keluarga, teman, semua yang kita undang, mudah-mudahan berkah gitu dan sehat-sehat di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Saling bermaaf-maafan ya Kak. Saling bermaaf-maafan. Mana tahu kita ada dosa ya. Mohon dimaafkan. Iya. Maaf oleh batin ya. Pemirsa, dalam upaya mempererat tali silaturahmi orang tua atlet badminton Angsapura atau Oktapura Medan kemarin melaksanakan tradisi punggahan menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi punggahan tidak hanya bagi masyarakat di kawasan pemukiman saja, namun juga dilakukan oleh sejumlah orang tua atlet olahraga badminton Angsapura Club. Orang tua atlet merupakan salah satu pendukung terlahirnya bibit olahragawan sejak dini untuk membuahkan atlet berprestasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Dengan peran orang tua atlet tersebut menjadi motivasi yang berdampak positif bagi generasi muda untuk dapat meraih prestasi di bidang olahraga, khususnya bulu tangkis. Melalui makan bersama, para orang tua atlet menjelang bulan Ramadan menjadi salah satu upaya mempererat tali silaturahmi. Salah seorang pelatih Angsapura, Armada Sembiring, mengatakan punggahan bagi orang tua atlet bulu tangkis menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahunnya untuk memotivasi semangat kebersamaan terlahirnya atlet berprestasi. Seperti tahun-tahun yang lalu, jadi ya kita sesama orang tua atlet berkumpul melakukan yang namanya punggahan. Tapi acara ini ya berbeda karena acara ini diselenggarakan bersama semua orang tua atlet ikut berpartisipasi. Kalau yang lalu-lalu kita hanya kumpul, datang membawa makanan ya masing-masing. Kita sebagai ajang silaturahim. Yang kedua, dengan ajang kita buat punggahan ini bisa meningkatkan kekompakan kita semua dengan rasa kekeluargaan, dan juga kita semakin semangat nanti dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Kebersamaan yang dibangun para orang tua atlet bulu tangkis Oktapura Medan diharapkan mendukung terwujudnya atlet badminton berprestasi asal Sumatera Utara di tingkat nasional dan internasional. Ya, pemirsa, Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia dan memiliki banyak ragam budaya yang bernuansa agama Islam. Salah satunya adalah dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
Seperti yang dilakukan warga Dusun 3 Desa Lengau, Seperang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang melakukan sebuah tradisi yang hingga kini masih dijaga oleh masyarakat dalam menyambut Ramadan, yakni tradisi punggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan sarana untuk berkumpul bersama masyarakat di sekitar Masjid Khairul A'mal. Selain mengasihkan, tradisi ini juga memiliki banyak nilai yang baik bagi kehidupan. Tradisi punggahan berasal dari kata munggah yang memiliki arti naik. Maksudnya, tradisi ini diharapkan mampu menaikkan derajat manusia dalam menghadapi bulan puasa baik secara lahiriah dan batiniah. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Khairul A'mal, Mulyono, mengatakan bahwa tradisi punggahan ini telah berlangsung lama dan telah turun-temurun. Hal ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan. Tradisi punggahan ini biasanya dilakukan 1 atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Dengan kesepakatan tokoh masyarakat dan pengurus BKM Khairul A'mal, masyarakat sekitar membawa makanan dan berkumpul di Masjid Khairul A'mal. Kemudian setelah itu masyarakat akan duduk bersama sebagai momentum mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan dan membersihkan hati kepada tetangga dan sesama. Sambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Bila Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat mengikuti pawai obor keliling kota. Meski kondisi hujan tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam melakukan long march keliling kota Pangkalan Berandan maksud kami sambil melantunkan salawat dan takbir. Pawai obor yang dimulai dari Kelurahan Sebila ini diikuti peserta yang terdiri dari remaja putra dan putri, serta anak-anak yang berjalan kaki keliling kota dan kembali ke lokasi awal. Kegiatan yang diberiakan oleh masyarakat dan remaja putra-putri Pangkalan Berandan serta Ormas Kepemudaan sebagai bentuk merayakan atau menyemarakan bulan suci Ramadan yang diperkirakan jatuh pada hari Selasa. Selain itu, kegiatan pawai obor keliling kota ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara warga Pangkalan Berandan. Pawai obor ini juga merupakan tradisi yang selalu dilakukan masyarakat Pangkalan Berandan sebagai wujud syukur atas datangnya bulan suci Ramadan. Abdul Razak, tokoh pemuda Sebila, mengatakan kegiatan ini dilakukan setiap tahun, khususnya saat menyambut bulan suci Ramadan, sembari bersolawat dengan harapan segala amal ibadah di bulan suci yang penuh berkah nantinya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemirsa, menjelang bulan puasa Ramadan, warga tampak mulai ramai mengunjungi pemakaman umum untuk melaksanakan ziarah ke makam keluarga. Seperti halnya salah satu pemakaman umum terbesar di Jalan Pani, Kota Pematang Siantar, sejak beberapa hari terakhir terlihat selalu ramai oleh warga yang datang ke lokasi pemakaman untuk berziarah ke makam keluarga dan kerabat. Pengurus Pemakaman Umum Jalan Pani, Kota Pematang Siantar, Sinto, mengatakan untuk mempermudah masyarakat melaksanakan ziarah makam, pihak pengurus pemakaman menyiapkan air secara cuma-cuma dengan menggunakan keran air yang dipasang di depan gerbang masuk pemakaman untuk keperluan saat berziarah. Pengurus Pemakaman Jalan Pani menghimbau kepada warga yang melaksanakan ziarah agar selalu menjaga kebersihan di lokasi pemakaman dengan tidak meninggalkan sampah, khususnya sampah plastik, agar pemakaman umum Jalan Pani ini selalu terlihat bersih dan juga terawat. Sementara itu, sempitnya lokasi jalan yang berada di depan pemakaman umum Jalan Pani ini membuat masyarakat yang akan berziarah dengan mengendarai mobil mengalami kesulitan untuk memarkirkan kendaraan milik mereka. Sementara pemirsa, jamaah Tarikat Naksabandia Al-Qolidiyah Jalaliyah di Deli Serdang baru memulai tarawih perdana pada Sabtu malam. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan berbeda. Puluhan jamaah Tarikat Naksabandia Al-Qolidiyah Jalaliyah di Deli Serdang baru melaksanakan ibadah salat tarawih pada Sabtu malam. Berdasarkan hisab Kamariah, Naksabandia menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 10 Maret 2024.
Hal ini ditentukan setelah melalui sidang Dewan Majelis Fatwa Tarikat Naqsabandiyah Al-Qalidiyah Jalaliyah yang dilaksanakan di Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun dan ditentukan oleh Guru Besar Tarikat Naqsabandiyah. Dengan masuknya Ramadan pada hari Minggu, puluhan jamaah Tarikat Naqsabandiyah Al-Qalidiyah Jalaliyah di Medan dan Deli Serdang sudah mulai melaksanakan ibadah salat tarawih pada Sabtu malam kemarin. Diketahui pemerintah baru akan melakukan sidang isbat penentuan awal 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari Minggu. Meskipun memiliki perbedaan, jamaah Tarikat Naqsabandiyah Al-Qalidiyah Jalaliyah di Deli Serdang berpesan agar perbedaan ini tak dijadikan sebagai perselisihan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melaksanakan sholat tarawih perdana yaitu di tahun 2024 bertepatan tepat tanggal 10 Maret yaitu juga pada tanggal 1 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dilakukan berdasarkan hisab Qamariyah yang dilaksanakan oleh Dewan Mufsidin dan Majelis Fatwa Tarikat Naqsabandiyah Al-Qalidiyah Bandar Tinggi Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Insya Allah besok kita sudah mulai puasa yang pertama. Kelambir 5 Kebun Kabupaten Deli Serdang kemarin melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus makan bersama punggahan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Peringatan Isra Mi'raj Emplacement Kelambir 5 di Musola Al-Amal merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap tahunnya. Selain mempererat tali silaturahmi antar warga, juga dalam upaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk insan yang bertakwa. Momentum Isra Mi'raj merupakan bagian sejarah umat Muslim, merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, Makkah menuju Masjid Al-Aqsa, Palestina. Perjalanan Nabi Muhammad tersebut salah satunya membentuk umat yang bertakwa dengan cara menegakkan sholat 5 waktu sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tausiah Isra Mi'raj merupakan kepada umat Muslim untuk menegakkan sholat, bersilaturahmi dan bersolawat guna menjadi insan yang bertakwa. Penasehat BKM Musola Al-Amal mengatakan bahwa kegiatan Isra Mi'raj dilakukan tradisi punggahan dengan cara makan bersama menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, dengan diadakannya peringatan Isra Mi'raj ini tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi antara kami Dusun 13 yang melaksanakan Kelambir 5, dan alhamdulillah setiap tahun kami akan mengadakan pembagian tali asih antara warga-warga yang tidak mampu untuk kiranya dapat digunakan untuk kepada ibu-ibu yang telah mendapat. Sementara itu dalam kesempatan tersebut pemberian santunan kepada warga kurang mampu sekaligus santap makan malam punggahan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita beralih ke Mandailing Natal. Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal setiap menjelang bulan suci Ramadan melaksanakan tradisi berziarah kuburan untuk memanjatkan doa kepada leluhur yang telah meninggal. Setiap menjelang bulan suci Ramadan, warga di Kabupaten Mandailing Natal selalu menggelar tradisi berziarah setiap tahunnya. Warga yang melaksanakan ziarah kuburan ini bertujuan untuk memanjatkan doa tahlilan kepada keluarga mereka yang telah meninggal. Selain berdoa, mereka juga menyempatkan untuk membersihkan makam keluarga, dan ziarah kuburan ini sudah menjadi tradisi warga di Mandailing Natal. Ziarah kubur juga dilaksanakan warga Mandailing Natal pada hari pertama usai melaksanakan sholat Lebaran Idul Fitri. Kubur kami di Kelurahan Simpang Gambir sudah menjadi tradisi menjelang bulan suci Ramadan ziarah kubur untuk mengirim doa kepada sanak pemilik kami yang sudah terdahulu. Kami datang sini bersama keluarga semua dalam rombongan ataupun dari luar kampung datang. Ya, pemirsa, beragam tradisi dilakukan warga menjelang masuknya bulan puasa Ramadan. Salah satunya melakukan ziarah ke makam keluarga. Bulan puasa Ramadan yang akan dimulai pada hari Selasa mendatang disambut warga dengan berbagai tradisi.
Di Binjai, warga setempat melakukan ziarah ke makam keluarga dan leluhur yang telah meninggal dunia. Sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU di Kota Binjai ramai didatangi warga sejak hari Sabtu yang lalu. Minggu pagi tadi, sejumlah warga masih tetap mendatangi pemakaman umum tersebut. Salah satunya tempat pemakaman umum yang berada di Kelurahan Mencirim, Kota Binjai. Menurut warga, kegiatan ziarah ke makam keluarga ini dilakukan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia, sekaligus untuk membersihkan makam keluarga menjelang masuknya bulan puasa Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci bagi umat Islam, di mana dalam bulan tersebut diwajibkan berpuasa dan diberikan pengampunan bagi mereka yang bertaubat. Ziarah makam ini memang merupakan tradisi warga menjelang masuknya bulan puasa Ramadan. Tradisi ini juga merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat yang berada di Indonesia. Pemirsa, hari kelima rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, 6 kabupaten kota Sumatera Utara belum menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini berpotensi perpanjangan waktu rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, sebanyak 27 kabupaten kota sudah merampungkan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Sementara itu terdapat 6 kabupaten kota yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi, diantaranya Kota Medan, Deli Serdang, Nias Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Induk, dan Gunung Sitoli. 6 kabupaten kota yang belum menyelesaikan rekapitulasi ini dikarenakan belum selesainya sinkronisasi data karena jumlah TPS di kecamatan terlalu banyak. Robi Effendi, Komisioner KPU Sumatera Utara, menyebutkan pihaknya optimis penghitungan suara selesai pada waktu yang ditentukan, yakni tanggal 10 Maret 2024. Namun jika tidak sesuai waktu, akan dilakukan perpanjangan waktu dan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penghitungan suara tingkat kabupaten kota adalah pencocokan data, sebab saat rekapitulasi ditemukan data pemilih yang berbeda antara PPK dan saksi dari partai politik. Sementara itu, pemirsa, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Deli Serdang yang tinggal beberapa kecamatan akhirnya dihentikan karena situasi yang semakin memanas dan tidak kondusif. Aksi sejumlah massa pendukung caleg di depan kantor KPUD Deli Serdang semakin ramai dan tidak terkendali. Aksi tersebut dilakukan mulai dibukanya rapat pleno sampai malam hari. Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan dan menyampaikan aspirasi itu adalah hak dari masyarakat. Namun aksi massa yang menggunakan pengeras suara telah sangat mengganggu proses rapat pleno. Pihak KPUD sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Deli Serdang dan pihak kepolisian bersepakat untuk menghentikan sementara rapat pleno dan dilanjutkan pada hari ini pada pukul 10 WIB. Para saksi partai juga menyetujui usulan tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mempercepat proses rekapitulasi, pihak KPUD Deli Serdang telah membuka 3 panel. Untuk panel utama di Aula KPUD Deli Serdang digelar rapat pleno. Sementara untuk 2 panel lainnya dilakukan penghitungan sinkronisasi dengan membuka plano yang nantinya akan dicocokkan dengan C1 yang dimiliki saksi partai. Sementara rapat pleno yang belum digelar tinggal Kecamatan Percut Setuan dan akan dilaksanakan hari ini dan diharapkan target rapat pleno tanggal 10 Maret ini bisa diselesaikan dengan aman dan rapat tersebut diterima oleh seluruh partai politik. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Mandailing Natal kemarin membuat 2 anak sungai di Kecamatan Ranto Baik meluap ke permukaan warga, pemukiman warga di 2 desa, hingga menutupi badan jalan perbatasan Sumatera Utara-Sumatera Barat setinggi 1 meter.
Ratusan rumah warga di Desa Sampuran dan Desa Hutanauli, Kecamatan Rantau Baik, Kabupaten Mandaling Natal terendam banjir setinggi 1 meter. Selain banjir di pemukiman warga, Badan Jalan Alternatif sebagai penghubung perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat juga terendam banjir, membuat arus lalu lintas lumpuh total. Akibat banjir ini warga di Desa Sampuran mengungsi ke tempat lebih tinggi dan sebagian masih bertahan di rumah untuk menyelamatkan barang berharganya. Sementara warga di Desa Hutanauli masih bertahan di rumah meski banjir luapan masih terus naik karena hujan masih terus turun. Debit air dari Sungai Batang Taming dan Sungai Sampuran Menek yang semakin tinggi ditambah dengan curah hujan yang tinggi lebih kurang 6 jam yang mengakibatkan banjir di 2 desa tersebut. Dan untuk sekarang akses jalan raya lumpuh total baik dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya, dan fasilitas umum berupa sekolah SD dan SMP lumpuh dan anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah untuk hari ini. Bantuan dari pemerintah untuk warga belum ada karena akses jalan menuju lokasi tertimbun longsor. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, 2 unit rumah yang berada di Jalan Mangga, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, ludes terbakar kemarin. Peristiwa kebakaran yang berada di lokasi padat pemukiman warga ini terjadi ketika pemilik rumah baru saja pergi keluar dari rumahnya. Api yang begitu cepat membesar langsung membakar seluruh bagian rumah dan menyambar rumah warga yang berada di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun barang-barang berharga di dalam 2 unit rumah yang terbakar tidak dapat terselamatkan. Sehingga pemilik dari 2 unit rumah yang terbakar ini ditaksir mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Seksi Operasi Pemadam Kebakaran Kota Pematang Siantar, Remaja Ginting, mengatakan bahwa api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar turun ke lokasi yang dibantu oleh warga sekitar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Setelah api berhasil dipadamkan, pihak kepolisian dari Polres Pematang Siantar langsung memasang garis polisi di lokasi kebakaran dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Terjunkan armada kita 3 unit. Rumah yang terbakar 1 lagi yang merembet. Korban jiwa tidak ada karena ketepatan yang punya pemilik rumah baru keluar 20 menit. Diduga ya, kalau kita lihat dengan situasi apanya konflik, duga kita. Tapi nanti kita serahkan kepada penyidik supaya lebih jelas ya. Jalannya lagi, Bang. Pemirsa, pasca diberi waktu oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, untuk membongkar tembok yang sudah dibangun, akhirnya pihak Sekolah Global Prima melakukan pembongkaran secara mandiri. Warga pun kini bersyukur akses jalan sudah tidak jauh lagi. Pihak Sekolah Global Prima Medan Kamis malam melakukan pembongkaran terhadap tembok setinggi 5 meter yang dibangun menutupi Gang Abadi Jalan Brigjen Katamso. Diberitakan sebelumnya pihak Sekolah Global Prima Medan melakukan penembokan di Jalan Brigjen Katamso Gang Abadi Medan. Belakangan diketahui penembokan ini dilakukan secara sepihak dan tidak berizin karena mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah Kota Medan. Pembongkaran ini dilakukan pasca kasus ini mendapat perhatian langsung oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Bobi mengultimatum pihak sekolah untuk segera membongkar bangunan tanpa izin tersebut. Pihak sekolah secara mandiri pun langsung membongkar tembok yang sudah berdiri lebih dari sepekan ini. Dalam pembongkaran ini juga disaksikan oleh dinas terkait. Neti, salah seorang warga, mengaku senang dan bersyukur dengan dilakukannya pembongkaran ini. Itu sekitar jam berapa tadi malam dibongkar? Habis Isa ya, Kia. Habis Isa. Apa gimana Bu tanggapan warga setelah ini dibongkar? Ya merasa bersyukur lah. Kami ini bisa seperti dulu lagi gang ini kan. Jadi akses kita nggak perlu jauh lagi ya Bu? Iya.
nggak mutar-mutar lagi ya. Terutama untuk menjelang mau Lebaran ini, mau tarawih kan dekat Masjid Solihin ini kan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Polresta Deli Serdang tangkap pelaku tindak pidana kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak di bawah umur. Pemaparan dipimpin langsung Kapolresta Deli Serdang di aula terbuka Polresta Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan bahwa para pelaku secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban inisial FN hingga tidak sadarkan diri dan mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 18.00 di Jalan Arteri Kuala Namu, Desa Penara Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pada saat itu korban FN akan kembali pulang ke rumah dan pada saat di jalan tiba-tiba pelaku AK bersama kawan-kawan langsung ke tengah jalan dan menarik serta menyekap leher korban dan langsung memukul korban pada bagian wajah, muka hingga korban tidak sadarkan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian kepala. Selanjutnya, korban ditolong oleh 2 orang laki-laki dan diantarkan ke rumah korban. Oleh keluarga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Syari Mutiara dan kemudian dirawat di ruang ICU. Mengetahui hal tersebut, tim TK Polresta Deli Serdang melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terlapor AK, lalu mengamankan pelaku ke Mako Polresta Deli Serdang. Setelah diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan 14 teman dan penyelidikan akan dilakukan lebih mendalam. Sementara itu pemirsa, seorang warga desa Aek Garingging, Kecamatan Linggabayu, Mandeling Natal, hanyut terbawa arus sungai Sinakakok saat menyelamatkan mesin robing yang terbawa luapan sungai. Tim gabungan TNI Polri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama masyarakat Linggabayu yang melakukan pencarian terhadap warga yang dilaporkan hanyut di Sungai Sinakakok, Desa Aek Garingging. Korban bernama Rahudin Harahap berusia 80 tahun, hanyut setelah terpeleset saat mengambil mesin robin yang terbawa luapan Sungai Sinakakok. Korban ditemukan tersangkut di batang pohon yang tumbang ke sungai sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Tim yang menemukan jenazah korban ini langsung mengevakuasi korban dari dasar sungai yang sudah tidak bernyawa lagi. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di kampung halamannya. Korban pada saat sebelum kejadian mereka menyelamatkan mesin robin yang ada di pinggiran sungai. Kemudian pukul 5.00 masyarakat tidak menemukan bahwasannya ada korban di sekitaran pinggiran sungai. Kemudian pada pukul 7.30 masyarakat melapor ke Polsek terkait masalah adanya orang hilang hanyut ke bawah arus. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jelang puasa harga daging sapi di kota Sibolga kini berada pada harga Rp160.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya yakni Rp140.000. Seperti halnya di pasar daging dadakan di Jalan Sutoyo, penjual daging membandrol daging sapi seharga Rp160.000 per kilogramnya. Menurut penjual daging sapi, kenaikan harga jual yang mencapai Rp160.000 per kilogramnya disebabkan saat ini tengah berkurangnya pasokan dari pihak distributor atau peternak hewan sapi yang berada di luar daerah kota Sibolga. Padahal 1 bulan sebelum mendekati puasa, pasokan daging yang diterima penjual daging cukup banyak. Di tengah naiknya harga jual justru membuat sebaliknya para penjual daging saat ini mengeluhkan sepinya akan pembeli yang membeli untuk kebutuhan jelang puasa lantaran tingginya harga jual daging. Bahkan ada pula sebagian masyarakat yang biasanya membeli dalam jumlah kiloan, kini lebih memilih mengurangi jumlah pembeliannya. 160 satu. Daging sapi kayak?
Pembeli gimana? Rame atau enggak, Bang? Sunyi Kak ya. Di sisi lain, pemirsa, PTPN 4 Regional 1 mengadakan penanaman pohon kelapa sawit di lahan milik kelompok tani serta pemberian santunan kepada anak yatim di Desa Aikraso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penanaman perdana pohon kelapa sawit yang dilakukan oleh manajer SDM PTPN 4 beserta Forkopimda tersebut merupakan program peremajaan sawit rakyat atau PSR yang diluncurkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh kelompok tani secara bertahap yang bertujuan untuk membantu perkebunan kelapa sawit masyarakat dengan cara memperbaharui lahan kelapa sawit yang kurang produktif dengan lahan dan tanaman yang berkualitas dan berkelanjutan. Ketua Gapoktan Desa Aikraso Harjoko mengatakan PSR yang sudah terlaksana dan sudah mencapai 800 hektar ditambah 115 hektar yang lagi akan dikerjakan. Untuk kelanjutannya 281 hektar lagi karena memiliki kesempatan bermitra dengan PTPN 4. Ia berharap bantuan dan bimbingannya. Manajer SDM PTPN 4 Regional 1, Suendri menyampaikan terima kasih dan bangga atas dukungan stakeholder sehingga dapat melaksanakan penanaman perdana di Desa Aikraso seluas 115 hektar. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, dalam upaya membangun kebersamaan hingga melahirkan atlet-atlet bulu tangkis sejak dini di tingkat nasional, sejumlah orang tua atlet badminton Ortapura Medan melaksanakan pertandingan persahabatan di Medan kemarin. Pertandingan bulu tangkis antar orang tua atlet dilakukan secara swadaya mandiri bersama pelatih Angsapura merupakan dalam membangun tali silaturahmi. Dalam pertandingan tersebut, selain menyalurkan bakat para orang tua atlet dalam bidang olahraga bulu tangkis, juga memberikan motivasi anaknya dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi. Pertandingan persahabatan para orang tua atlet Angsapura merupakan salah satu meningkatkan komunikasi guna melahirkan generasi muda lebih bangkit lagi untuk berlatih hingga meraih prestasi di setiap event kejuaraan. Salah seorang orang tua atlet bulu tangkis, Raf Dinal, mengapresiasi penuh terlaksananya pertandingan persahabatan yang mampu mempererat silaturahmi dalam membangun atlet lebih semangat dalam berlatih. Jalinnya komunikasi yang tua sehingga juga akan terjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak, ya kan? Nah, setelah terjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, anak-anak juga begitu, sehingga nanti kedepannya yang kita harapkan adalah semangat juang anak-anak baik dari latihan dan sekaligus juga juang dia untuk ikut turnamen di mana-mana itu akan bertambah, sehingga akan lahirlah atlet-atlet yang berprestasi. Itulah yang diharapkan oleh Angsapura dan Ortapura, sehingga terjadilah yang kita harapkan Angsapura jaya, jaya, jaya. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Senin 11 Maret 2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk 11 Maret 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Mandailing Natal. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Pematang Siantar, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius.
Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 9 Maret 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Anissa Redi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.